Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Filsafat Pancasila. Perkenalkan, nama saya Diki Mahardika. Saya Tania Muzalifah. Saya Elmara Meni. Saya Ridho Inali. Saya Amos. Saya Febriani. Dan saya Ika Nazira. Baik, langsung saja menuju ke videonya. Nah, tutup. Saya Elmara Mayani, saya akan membacakan tentang kefilsafatan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sekadar kumpulan 5 sila, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah menjadi fondasi dalam membentuk identitas nasional dan arah pembangunan negara. Namun, di tengah perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang cepat, pemahaman terhadap makna Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa kerap mengalami penyusutan. Banyak generasi muda yang mengenal Pancasila hanya sebagai hafalan semata, tanpa memahami kedalaman nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Filsafat Pancasila bukan hanya sekedar pandangan normatif, tetapi juga merupakan hasil refleksi mendalam terhadap hakikat manusia, kehidupan bermasyarakat, dan tujuan berbangsa. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan merupakan dasar pijakan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Selanjutnya, ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai secara manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional, ideologi yang mencakup pada kumpulan pengetahuan teori, doktrin, gagasan, dan ilmu pengetahuan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai kebenaran dan menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial, permasalahan bangsa, dan tantangan negara. Dan selanjutnya demikian istilah ideologi Pancasila mencakup pada kumpulan informasi yang diakui mengenai prinsip-prinsip nasional Indonesia yang telah disusun dengan cermat, memberikan nasihat yang relevan dan dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Informasi ini dapat mencakup doktrin, teori, dan atau ajaran. Pancasila memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai ideologi menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini agar keyakinan, gagasan, dan ideologi masyarakat Indonesia dapat diatur secara metodis oleh Pancasila, kerangka yang menganut pelaksanaannya. Baik, materi selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Jelas bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur permasalahan kota, negara bagian, atau federal. Berasal dari Pancasila, asas-asas dasar negara, peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis mengatur negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kata ini juga dikenal dengan istilah aturan hidup dan cara hidup dalam mengambil keputusan dan memutuskan apa yang harus dilakukan sebagai berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia menganut Pancasila sebagai teladan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam segala usahanya dan tidak pernah menyimpang darinya dalam urusan berbangsa dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Oleh karena itu, sebagaimana halnya bendera merah putih, ciri khas suatu negara atau bangsa adalah Pancasila, atau watak bangsa Indonesia yang ditunjukkan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, seimbang, dan selaras menganut kumpulan khusus asas Pancasila. Selanjutnya, wujud aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Berdoa dalam bersyukur setiap hari. 2. Toleransi beragama. 3. Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membantu sesama dalam kesulitan. Yang kelima, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Menghormati pendapat orang lain. 3. Menolong sesama yang membutuhkan. 4. Bersikap sopan dan ramah. 5. Menghindari diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. 1. Menghargai keberagaman budaya. 2. Berprestasi dalam kegiatan gotong royong. 3. Menghormati lambang negara.
Yang keempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan. 5, menjalani persahabatan antara etnis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Aktif berpartisipasi dan musyawarah. 2. Menghargai dan mendukung demokrasi. 3. Menjunjung tinggi keadilan dalam demokrasi. Keempat, tidak mudah berprovokasi isu sara. Yang kelima, menghormati pejabat dan kepemimpinan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengutamakan keadilan dan kesetaraan. 2. Menghargai hak asasi dan kehormatan. 3. Berperan aktif dalam kegiatan sosial. Keempat, mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kefilsafatan Pancasila. Yang pertama, sistem filsafat harus koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara rutin. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak persoalan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilanjutkan dengan saya mengenai konsistensi antara dasolen dan dasen. Apa sih itu dasolen? Dasolen adalah konsep nyata yang terjadi di masyarakat melalui sejumlah kebijakan yang artinya benar-benar terjadi. Meskipun dalam perspektif, kebenaran ini sendiri bisa dinyatakan sebagai bagian yang menimbulkan polemik. Yang kedua adalah dasen. Apa sih itu dasen? Dasen adalah istilah seharusnya yang terjadi dalam kenyataan. Hal ini berarti bahwa ada norma-norma tertentu dan indera spesifik individu, memerintahkan individu tersebut untuk berperilaku sesuai dengan realitas, sehingga dapat digambarkan dengan mengatakan bahwa pengertian ini berbeda dengan pengertian bahwa seseorang sebenarnya adalah dasolen untuk berperilaku dengan cara tertentu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia merupakan dasar nilai yang tidak hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan filsafat, setiap sila dalam Pancasila dapat dimaknai secara lebih mendalam sebagai cermin pandangan hidup, cara berpikir, serta prinsip dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan sekedar kumpulan nilai, tetapi merupakan sistem filsafat yang utuh dan menyeluruh. Ia mengajarkan pentingnya keselarasan antara manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan lingkungannya, serta menekan keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pemahaman yang filosofis terhadap Pancasila sangat penting agar generasi penerus tidak hanya menghafal 5 sila, tetapi benar-benar menghayati dan mengamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan yang telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.